Di pagi hari di hutan rimba, suku pedalaman yaitu suku Maya, Jaguar Paw terbangun dari tidurnya karena mendengar suara anjing menggonggong. Tak disangka Jaguar Paw melihat ada beberapa orang memegang obor api dan membakar rumah perkampungan mereka. Mereka pun semuanya terbangun dan tidak menyangka, kalau kampung mereka telah diserang oleh penjahat suku lain, mereka pun dibunuh dan dianiaya oleh penjahat itu. Jaguar Paw membawa anaknya dan istrinya, yang tengah hamil untuk bersembunyi di dalam sumur tua, di belakang rumahnya yang tidak berisi air. Tak disangka saat Jaguar Paw menurunkan istrinya di sumur itu, satu penjahat datang dan menyerangnya, tetapi Jaguar Paw berhasil membunuhnya. Jaguar Paw kembali untuk membantu sukunya yang tengah melawan penjahat itu. Beberapa dari suku mereka mati dibunuh di tangan penjahat itu. Jaguar Paw dan ayahnya pun ditangkap. Ayahnya dibunuh di hadapannya dengan dipotong lehernya dengan pisau. Ayahnya pun tewas. Ayahnya adalah kepala suku Maya di kampung itu. Sebagian suku Maya tidak dibunuh termasuk Jaguar Paw. Mereka akan dibawa sebuah tempat persembahan dan akan dijadikan persembahan dewa. Mereka pun meninggalkan anak-anak mereka di kampung itu dengan sebatang kara. Jaguar Paw pun meninggalkan istrinya yang tengah hamil dan anaknya di sumur itu. Mereka yang sengaja tidak dibunuh melakukan perjalanan yang sangat panjang dan akan dibawa ke persembahan dewa. Mereka pun sampai di tujuan, sebuah tempat, di mana banyak orang, dipekerjakan secara paksa, untuk membangun sebuah kuil, persembahan dewa. Mereka pun dibawa ke sebuah kuil persembahan, untuk memenggal kepala mereka, menjadi persembahan dewa yaitu, Dewa Matahari. Sebelum dibawa ke kuil persembahan, mereka dilumuri lumpur biru, sebagai syarat, untuk persembahan dengan Dewa Matahari mereka. Sedangkan, perempuan yang ditangkap akan diperjualbelikan, untuk dijadikan budak seks, dan dijadikan pembantu mereka. Mereka pun dibawa, menuju kuil persembahan dewa. Tiba di atas kuil persembahan, mereka pun siap dieksekusi satu persatu. Jantung mereka diambil dan kepala mereka akan dipotong. Kepala suku pun membaca mantra di hadapan pengikutnya untuk persembahan dewa mereka. Setelah membaca mantra, kepala suku itu menancapkan pisau di tubuh yang dieksekusi, mengambil jantung, dan kepalanya dipenggal. Tahanan kedua pun dilanjutkan eksekusi, mengambil jantungnya, dan kepalanya juga dipenggal. Kini giliran Jaguar Paw untuk dipenggal. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Mereka tidak jadi membunuh Jaguar Paw. Alasan mereka karena mempercayai bahwa langit menjadi gelap, berarti dewa mereka sudah cukup untuk persembahan darah hari ini. Mereka pun menghentikan persembahan untuk hari ini. Jaguar Paw selamat dari eksekusi, persembahan dewa. Kepala suku mereka pun menginstruksikan untuk membawa mereka dan membunuhnya. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat, di mana tempat itu, mereka disuruh berlari. Pada saat berlari, mereka akan melemparkan tombak dan memanah dari jauh, dan satu orang akan menunggu di ujung. Ketika mereka lolos dari lemparan tombak dan panah, mereka akan tetap tidak bisa lolos.
Sebab, di ujung pelarian, mereka akan diselesaikan orang yang sudah menunggu di ujung. Bersiap untuk membunuh juga. 2 orang pertama, mereka berlari. 2 orang pertama yang berlari tewas dua-duanya. Kini giliran Jaguar Paw, dan 1 orang untuk lari. Jaguar Paw pun terkena panah dan berpura-pura mati. Pada saat penjahat itu mendekatinya, untuk memastikan apa Jaguar Paw benar-benar sudah mati, tak disangka, Jaguar Paw membunuhnya ketika mendekatinya. Anak kepala suku itu pun tewas di tangan Jaguar Paw. Jaguar Paw pun berusaha melepaskan anak panah itu dari tubuhnya dan segera lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran penjahat itu. Kepala suku itu pun marah besar setelah mengetahui anaknya mati dibunuh Jaguar Paw. Kepala suku penjahat dan anak buahnya mengejar Jaguar Paw untuk membunuhnya. Jaguar Paw pun lari sekuat tenaganya untuk menyelamatkan diri dari kejaran penjahat itu. Jaguar Paw harus memaksakan dirinya untuk terus berlari dari kejaran musuh walaupun rasa sakit luka tusukan anak panah itu semakin terasa sakit. Tiba di hutan rimba, musuh masih belum menyerah untuk mendapatkan Jaguar Paw. Jaguar Paw terus berlari, walaupun lari tidak begitu maksimal, sebab terdapat luka tusukan anak panah yang semakin terasa sakit. Jaguar Paw pun bersembunyi di atas pohon untuk berhenti sejenak untuk meredakan rasa sakit lukanya yang semakin parah. Tak disangka, ternyata di pohon itu terdapat musang yang bersiap menyerang Jaguar Paw. Jaguar Paw pun memutuskan untuk turun dari pohon itu dan lari untuk menghindari serangan dan kejaran musang itu. Jaguar Paw pun dikejar musang itu. Musuh mendengar suara musang dan suara langkah kaki, mereka pun memutuskan untuk mencari dan mendekati sumber suara itu. Benar saja, itu suara Jaguar Paw yang sedang dikejar musang. Musuh pun mengejar Jaguar Paw. Tak disangka, salah satu musuh itu malah jadi sasaran musang. Dia pun tewas diterkam musang. Temannya ikut membantu melepaskan serangan musang yang telah menerkam salah satu temannya. Musang itu pun tewas. Akan tetapi, temannya juga ikut tewas. Dia tidak bisa diselamatkan sebab mukanya luka parah setelah diterkam musang. Dalam pengejaran Jaguar Paw, salah satu penjahat itu melihat ada sebuah tanda bercak biru nempel di pohon. Itu artinya, Jaguar Paw melewati jalur ini. Tiba-tiba ular kobra muncul di balik pohon itu dan menggigit penjahat itu. Penjahat itu pun perlahan-lahan dibuat tidak bernapas, dan dia pun tewas. Jaguar Paw masih dalam kejaran penjahat itu. Tiba-tiba di penghujung hutan, Jaguar Paw menemukan air terjun. Dia pun memutuskan untuk melompat daripada dia tertangkap penjahat itu. Penjahat itu berhenti di air terjun untuk melihat dan memastikan Jaguar Paw apakah dia masih hidup atau dia sudah tewas. Menabrak batuan yang ada di air terjun itu, tiba-tiba Jaguar Paw muncul dari air terjun dan menepi ke pinggiran air terjun itu. Tiba di tepi air terjun, Jaguar Paw bilang ke penjahat itu, "Aku adalah Jaguar Paw. Aku seorang pemburu di hutan ini adalah hutanku. Ayahku dan aku berburu di sini bersama, walaupun sudah tiada. Ayolah kita akan berakhir." Penjahat itu pun memutuskan lompat dari air terjun untuk mengejar Jaguar Paw lagi. Jaguar Paw pun lari ke hutan di mana dia sudah familiar di hutan ini, karena hutan ini tempat dia berburu. Tak disangka, dua penjahat yang ikut terjun tewas terbentur batu yang berada di bawah air.
Penjahat yang lolos dari benturan batu itu, segera lari ke hutan, mengejar Jaguar Paw. Jaguar Paw yang sudah lari di hutan, malah terjebak di lumpur hidup. Dengan tenang, menghadapi lumpur hidup itu, Jaguar Paw pun berhasil melewati lumpur hidup itu. Penjahat itu, akhirnya menemukan Jaguar Paw. Jaguar Paw membawa sesuatu, yaitu sarang tawon. Jaguar Paw pun melemparkan sarang tawon ke penjahat itu. Penjahat itu pun diserang tawon itu. Dengan begitu Jaguar Paw ambil kesempatan untuk lari lagi dari kejaran penjahat itu. Dalam kejaran penjahat, Jaguar Paw mengambil katak beracun dan duri pohon untuk membunuh penjahat itu. Jaguar Paw bersembunyi. Penjahat itu datang. Jaguar Paw melepaskan duri beracun tepat ke leher salah satu penjahat. Penjahat itu pun perlahan-lahan mati. Salah satu penjahat itu kembali dan menemukan Jaguar Paw. Mereka pun duel. Jaguar Paw berhasil membunuh salah satu penjahat itu dengan memukul kepalanya hingga tewas. Hujan pun tiba. Jaguar Paw menyadari bahwa istri dan anaknya akan tenggelam di sumur jika tidak segera diselamatkan. Jaguar Paw menuju sumur untuk memastikan istri dan anaknya. Ternyata anak dan istrinya sudah hampir tenggelam. Tetapi, Jaguar Paw tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya jika dia masih dalam kejaran musuh. Jaguar lari lagi untuk menghabisi semua penjahat itu terlebih dahulu, baru menolong istri dan anaknya. Dalam kejaran penjahat, tiba-tiba Jaguar Paw terkena anak panah, yaitu anak panah dari kepala suku penjahat itu. Tetapi, penjahat itu tidak menyadari kalau Jaguar Paw sudah memasang jebakan tepat di depan dia berdiri. Kepala suku itu pun berlari menuju Jaguar Paw. Tak disangka, kepala suku penjahat itu tewas tertusuk kayu runcing. Penjahat tersisa 2 orang, melihat kepala sukunya tewas. Penjahat itu pun melanjutkan mengejar Jaguar Paw. Di sumur, istri dan anaknya hampir tenggelam. Tiba-tiba istrinya melahirkan seorang anak laki-laki di sumur itu. Sedangkan Jaguar Paw masih dalam kejaran penjahat. Tiba di tepi pantai, Jaguar Paw dan 2 penjahat itu melihat sebuah kapal besar dan terdapat orang asing. Mereka bukannya saling membunuh, malah 2 penjahat itu menuju ke kapal orang asing itu. Jaguar Paw ambil kesempatan itu untuk kabur dan kembali ke sumur dan menyelamatkan istri dan anaknya. Jaguar Paw pun berhasil menyelamatkan anak dan istrinya. Setelah berhasil menyelamatkan anak dan istrinya, Jaguar berencana ikut kapal orang asing yang ditemukan di tepi pantai tadi untuk mencari kehidupan baru. Cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.